saya nanti hanya akan menjelaskan kontrak perkuliahan. Ini kalian ada ceweknya enggak sih? Ada, Bu. Ada, Bu. Jomblo. Atau kelas apa nih? Kelas V2 dan V1, Bu. Kelas apa ya? Kalian jangan bercanda kan, saya belum kenal kalian. Iya, Kelas Bu, ini apa? kelas V, Bu. Kelas Kelas V1 sama V2. Terus anunya apa? Prodinya apa? D4 Teknik Elektronika, Bu. D4 Elektronika. Oke, bentar sambil saya membuka laptop tapi nggak bisa sambung lewat sini. Oke, hari ini kita akan kontrak perkuliahan ya. Dan karena saya tidak bisa menunjukkan kepada kalian rencana pembelajaran semesternya. Nah, halo, putus ya. Hai. Ini mak-mak gaptek kayak ngene iki. Ini namanya mak-mak gaptek. Ya, mau pisah. Bentar. Karena tadi saya baru saja mengajar di kelas MP. Nah, sekarang saya di D4. Oke, sebelumnya perkenalan terlebih dahulu ya. Nah, saya sudah menjelaskan. Baik, perkenalan terlebih dahulu ya, supaya kita bisa lebih mengenal besok kalau bertemu, kalau sudah tidak tatap maya kita sudah bisa tatap muka, tidak asing lagi ya. Nah, sebelumnya saya perkenalkan diri saya, nama saya Setiati Widihastuti. Kita belum mengawali dengan berdoa ya, karena ada yang ingin saya sampaikan. Yuk, mari kita awali terlebih dahulu pertemuan kita siang hari ini dengan berdoa menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Dengarkan tadi. Menurut agama atau kepercayaan kita masing-masing. Dipersilahkan. Terima kasih. Nah, Anda menyimak. Saya mengajak Anda berdoa dengan kata-kata, silahkan berdoa menurut agama atau kepercayaan masing-masing. Oke. Jika Anda cermat, Anda akan bertanya. Jika Anda menganggap tidak ada hal yang aneh, ya Anda tidak akan menanyakan. Nah, kalau tidak Anda tanyakan, saya tidak akan menjelaskan. Oke ya. Nah, saya memperkenalkan terlebih dahulu supaya kalau ditanya dosennya sopo, Anda bisa menyebutkan identitas saya. Nama saya Setiati Widihastuti. Anda boleh memanggil saya dengan Bu Setiati, Anda boleh memanggil saya dengan Bu Ati, Anda boleh memanggil saya dengan Bu Widi. Nah, sekarang pertanyaan saya sebelum saya lanjutkan perkenalan saya. Kok kalian nggak ada yang rambutnya cepak? Nah, sekarang Anda itu semester berapa? Semester 1, Bu. Kok ora digondol? Sudah, Bu. Gundul, Bu. Gundul, Bu, ini udah gundul. Masuk sih? Soalnya tadi kemarin saya masuk di mekatronika saya udah gundul gitu. Nah, ini sudah sekitar 1 bulan udah tumbuh lagi, Bu. Rambut saya belum tumbuh-tumbuh, Bu. Rambutnya sakit itu, Bu. Makanya saya bertanya, kalian semester berapa? Oh gitu, ternyata kalian sudah gundul ya. Mungkin kalau yang mekatronika harus rambutnya cepak terus mungkin ya. Sehingga kelihatan kalau mereka semester 1. Oke. Kanker, Bu. Hah? Oke. Ya. Baik. Nah, selanjutnya ya, saya memperkenalkan diri lagi. Nama sudah. Terus kemudian home base saya. Home base saya di Fakultas Ilmu Sosial. Di Fakultas Ilmu Sosial,
Jadi selatannya FT. Anda belum ke kampus ya? Sudah pernah berkunjung ke kampus? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Tapi enggak main. Belum pernah. Belum. Kampus Anda kalau di 4FT itu di Wonosari Wates, atau Bu. Karang? Wates, Oh, Bu. di Wates. Oh, di Wates. Ya, saya pernah juga ngajar di Wates waktu mengajar PPG. Oh ya. Tapi sekali waktu Anda harus pernah ke kampus Karangmalang ya. Harus pernah ke kampus Karangmalang. Baik, nah saya home base saya di Fakultas Ilmu Sosial, prodi saya Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Saya alumnus kampus sebelah UNY. Jadi saya dari UGM, saya dari Fakultas mungkin sejak Anda belum lahir. Anda belum ada yang umurnya 25 tahun toh? Belum, Bu. Masih muda. Belum. Bu. Nah, saya sudah di UNY itu lebih dari 25 tahun. Anda belum lahir, saya sudah jadi dosen. Masih cantik ya? Mata kuliah ampuhan saya adalah mata kuliah hukum. Ya, jadi saya mengajar hukum bisnis, saya mengajar teori dan hukum konstitusi, saya mengajar kontrak drafting, dan saya mengajar pengantar ilmu hukum. Sementara karena pendidikan kewarganegaraan ini tidak ada dosen yang memang khusus mengampu mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, maka itu menjadi sampiran untuk dosen-dosen yang dia dulu alumnus Fakultas Hukum, alumnus Fakultas Filsafat, itu dibebani mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Begitu ceritanya. Gitu ya. Oke, nah Anda sudah berkenalan dengan saya ya. Selanjutnya kita hari ini akan membahas tentang kontrak perkuliahan. Kita akan membuat kesepakatan-kesepakatan. Nanti saya akan membuat room di Google Classroom. Nanti RPP atau silabusnya ini akan saya kirim di situ untuk Anda bisa mempelajari lebih detail. Tapi di sini karena waktunya saya sudah terlambat 45 menit, ini baru sekarang 13.46, dan kita akan mengakhiri jam berapa ya? Karena mungkin Anda nanti Anda kuliah lagi habis ini. Yang non-muslim kuliah, Bu. Oke, ya udah. Kalau gitu kan saya tentu tidak boleh mendolimi Anda dengan egois menghabiskan waktu kalian. Jadi nanti kita akan mengakhiri pada jam 14.30 ya. 14.30 karena terlambat ya, ini risiko saya. Saya akan mengirimkan RPS ini melalui Google Classroom. Nah, sebelumnya akan saya sampaikan kepada Anda semuanya bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang diberikan untuk semua fakultas di UNY. Dan sebetulnya bukan hanya di UNY, di kampus-kampus yang lain pun semuanya belajar PKN. Saya yakin bahwa Anda mungkin bosan ya dengan PKN. Dari SD udah ada PKN, SMP ada PKN, SMA ada PKN, mahasiswa kok PKN lagi, nggak asik Bu, kan gitu. Oke, besok kita bikin asik dengan Anda tidak hanya mendengarkan saya, ya, tidak hanya mendengarkan saya, tapi besok Anda yang akan banyak berbicara. Setuju? Setuju. Setuju ya, ini kontrak perkuliahan jadi diawali dengan persetujuan-persetujuan. Oke. Dan kemudian untuk PKN ini, kalau tadi saya sampaikan, ini di semua fakultas dan di semua program studi. SKS-nya ada dua. Ada dua, bisa diberikan di semester 1, semester 2, atau semester 3. Kemudian mata kuliah prasyaratnya itu tidak ada. Jadi tidak ada prerequisite di sini. Tidak harus menempuh mata kuliah tertentu agar supaya bisa kuliah PKN ini. Ya, dan dosennya adalah tim. Itu sekilas mengenai identitas mata kuliah. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan deskripsi mata kuliah. Ini nanti mungkin saya baca cepat ya, karena saya akan memfokuskan pada strategi perkuliahannya.
perlu saya sampaikan di sini bahwa mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini dulu namanya kewiraan. Waktu saya S1 namanya kewiraan. Ini sifatnya wajib lulus. Jadi bukan hanya wajib tempuh, tetapi wajib lulus. Artinya ada prasyarat nilai untuk Anda bisa dianggap lulus dan tidak harus mengulang. Dan nilainya itu minimal B. Minimal B. Kalau nilai Anda kurang dari B, Anda harus mengulangnya. Entah tahun depan, entah tahun depannya lagi. Tapi yang pasti kalau Anda tidak lulus, kurang dari B, Anda harus mengulang. Gitu ya. Nah, saya nyaris tidak pernah memberi nilai kurang dari B. Kecuali jika mahasiswa itu berkasus. Jarang sih mahasiswa itu berkasus. Tapi tahun kemarin, semester kemarin kok ada banyak mahasiswa berkasus. Sehingga dengan berat hati setelah saya konsultasikan kepada koordinator MKU dan kepada staf ahli WR1, maka saya diperkenankan mengeluarkan nilai D. Ada satu yang E, itu karena kebangetan. Ya, tapi kalau nggak kebangetan sehingga saya mengatakan berkasus, saya nggak bakalan memberi nilai itu. Oke, nggih. Nah, kenapa berkasus? Nah, berkasus pertama itu adalah mahasiswa yang nggak pernah kuliah. Karena untuk mata kuliah, semua mata kuliah ya, itu persyaratan wajib hadirnya, persyaratan perkuliahan ini kan, kita kalau 100% itu 16 kali tatap muka. 16 kali tatap muka. Dan mahasiswa disyaratkan untuk minimal 75%. Jadi minimal 12 kali tatap muka harus hadir. Kurang dari itu, saya tidak akan mengeluarkan nilai. Ya. Nah, kasus yang lain adalah mahasiswa yang saya ceritakan kemarin ya, itu wajib hadirnya tidak terpenuhi. Terus kemudian dia tidak mengumpulkan tugas, terus kemudian selain itu dia juga tidak presentasi, tidak ikut presentasi. Nah, ini tidak presentasi ini dosa besar, dosa yang tidak termaafkan karena dia tidak presentasi dan dia tidak bicara apa-apa, baik kepada saya selaku dosen pengampu ataupun kepada temannya. Raib aja entah kemana. Baru setelah nilai keluar, baru dia bingung dan mencari saya. Tapi ya sudah, nasi sudah menjadi bubur. Tidak bisa diapa-apakan. Saya nasi sudah jadi bubur. Nah, coba jadikan bubur ayam dengan cara dikasih topping-topping yang enak. Saya bilang gitu. Caranya gimana, Bu? Ya caranya tahun depan Anda ikut lagi. Saya bilang gitu. Oke ya, dan itu mudah-mudahan tidak Anda temui kasus seperti itu. Oke. Nah, mata kuliah ini sebetulnya kan merupakan mata kuliah yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembang kepribadian. Ya. Sehingga nanti mata kuliah ini tidak semata-mata bersifat memberikan pengetahuan ya, atau tidak semata-mata bersifat berfokus pada knowledge, tapi lebih pada pengembangan keterampilan, skill di sini. Nah, karena sikap itu tidak bisa diamati, maka nanti itu akan muncul dalam bentuk pandangan-pandangan Anda. Jadi nanti saya akan melihat bagaimana persepsi Anda, bagaimana Anda memecahkan permasalahan dan sebagainya. Oke, dan kelas ini merupakan kelas aktif. Arti aktif di sini adalah mahasiswa harus berbicara. Mahasiswa yang berdoa itu artinya dia tidak aktif ya, karena hanya diam saja, maka tentunya dia tidak sulit untuk mendapatkan nilai maksimal. Oke, nggih? Jadi saya ulang bahwa mata kuliah ini merupakan mata kuliah pengembangan kepribadian. Tentu kalau untuk PKN ini berbeda dengan mata kuliah pengembangan kepribadian yang lain.
Karena mata kuliah pengembangan kepribadian yang lain itu misalnya pendidikan karakter, kemudian pendidikan agama, kemudian pendidikan Pancasila, kemudian bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ya, itu semuanya pengembangan kepribadian, tetapi ada kekhasan pada pendidikan kewarganegaraan ini. Ya, karena pada pendidikan kewarganegaraan ini orientasinya adalah pada citizen quotient. Anda pernah mungkin lebih familiar dengan istilah intellectual quotient, IQ, EQ, emotional quotient, spiritual quotient. Nah, sekarang ada yang baru, citizen quotient, kecerdasan kewargaan. Yang ideal, warga negara itu adalah warga negara yang cerdas, warga negara yang terampil, warga negara yang peka, warga negara yang tidak apatis. Nah, itu diharapkan bisa diperoleh, diraih melalui mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Okay. Nah, sehingga nanti kita akan mengkaji, ya, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban warga negara. Itu saya yakin materi-materi ini Anda semuanya sudah memahaminya, ya, sudah pernah memperolehnya. Hak dan kewajiban warga negara dari SD sampai SMA sudah dapat. Kemudian tentang hak asasi manusia, Anda sudah paham banget nih, ya, sudah ngelotok, saking ngelotoknya mudah-mudahan tidak terus hilang. Kemudian pendidikan pendahuluan bela negara. Kemudian demokrasi Indonesia, wawasan Nusantara, ketahanan nasional, kemudian politik dan strategi nasional sebagai implementasi geostrategi Indonesia. Nggak ada masalah, semuanya Anda sudah menguasai. Nah, apa yang saya sampaikan ini, apakah ada yang mau menyampaikan? Atas pemantik yang saya sampaikan ini, apakah ada yang di antara Anda yang mau menyampaikan sesuatu? Belum ya? Belum, Bu. Belum, oke, lanjut. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan, semuanya sudah Anda pernah peroleh. Semuanya sudah menjadi pengetahuan bagi Anda. Ya. Nah, sehingga karena ini sudah pernah Anda pelajari semuanya, maka untuk selanjutnya pengetahuan Anda ini nanti diharapkan menjadi sebuah paradigma, menjadi sebuah cara pandang. Ya. Jadi nanti kita akan berorientasi menggali permasalahan-permasalahan terkait dengan tema-tema ini tadi, terkait dengan materi yang saya sampaikan ini. Jadi misalnya, kalau besok kita berbicara tentang temanya misalnya tentang hak dan kewajiban warga negara, yang tadi saya sampaikan, Anda sudah menguasai itu, ya, Anda sudah menguasai. Nah, atas hak dan kewajiban warga negara ini mungkin saya akan memantik, saya akan menstimulan Anda dengan sedikit mengingatkan Anda tentang konsep hak, konsep kewajiban, kemudian hak dan kewajiban ini dari sudut pandang Undang-Undang Dasar. Kemudian saya akan memberikan tema-tema, ya. Jadi misalnya tema hak itu misalnya hak dalam kehidupan bertetangga misalnya. Karena kalau kita bicara hak dan kewajiban warga negara, itu jangan bayangkan itu hanya di dalam ranah hukum publik, ya, jangan hanya dilihat dalam ranah hukum tata negara saja, tapi juga dalam ranah hukum bertetangga. Dalam hukum bertetangga itu misalnya sepele-sepele saja. Misalnya yang mungkin Anda tahu konsepnya, tapi Anda mungkin lupa implementasinya. Misalnya, contohnya itu adalah kita menghormati, kita punya hak, ya, yang bersifat privacy. Orang lain pun punya hak yang bersifat privat, yang harus saling dihormati. Sehingga misalnya tidak selayaknya kalau seseorang itu misalnya Anda tinggal di rumah berlantai 2,
Lantai paling atas itu dipakai sebagai tempat menjemur pakaian. Apa istilahnya kayak? Dak ya. Namanya apa? Iya, apa namanya lantai paling atas yang dipakai untuk jemur itu namanya apa? Dak ya? Rooftop. Oh iya, rooftop. Balkon, Bu. Balkon orang gue jemur yo. Dapur, Bu. Iya, masuk dapur di paling atas. Ya wes apalah namanya. Tapi kalau misalnya kita tinggal di lantai yang paling atas misalnya, maka maaf kok tinggal di lantai paling atas. Kalau kita punya rumah yang lebih dari satu lantai, maka kita harus tahu apa kewajiban-kewajiban dari seseorang yang mempunyai rumah berlantai lebih dari satu. Misalnya, misalnya kalau dia berada di lantai atas, maka dia tidak boleh melihat ke rumah tetangga yang membuat dia leluasa untuk melihat dalamnya rumah tetangga. Bisa bayangkan nggak? Jadi kalau kita sedang ada di lantai atas, nggak boleh kita terus kemudian mepet pagar kita, terus kemudian kita angkluk-angkluk melihat ke bawah. Nggak boleh itu. Itu melanggar privasi tetangga. Termasuk di dalam hukum bertetangga ini misalnya, kalau kita mendirikan rumah, kita membangun rumah misalnya, maka kita harus tahu bahwa tetangga pun harus dihormati, tetangga sebelah harus dihormati. Sehingga misalnya pada waktu kita bikin atap rumah atau talang air, maka harus diusahakan agar supaya air yang jatuh dari atap dari talang itu tidak jatuh di halaman tetangga, misalnya seperti itu. Kalau rumah kita ada jendelanya, jendela itu kalau daun jendela kalau dibuka tidak boleh di atas tanah milik orang lain. Itu kewajiban dalam hukum bertetangga. Itu contoh. Nah, saya nanti mungkin akan menyampaikan tema-tema hukum bertetangga misalnya. Nah, Anda kemudian nanti akan saya minta untuk mencari kasus, ya, mencari permasalahan. Mungkin Anda akan ingat kasus seorang jaksa yang telah menutup akses tetangganya. Menutup akses tetangganya sehingga tetangganya itu tidak bisa leluasa keluar. Jadi si jaksa itu tinggal di rumah yang berbatasan, sebelah belakang itu rumah tetangga dan dia ada di depan. Dia tinggal di depan. Terus kemudian harusnya dia itu kan memberi ruang akses yang cukup bagi tetangga yang di belakang itu untuk keluar. Tapi yang terjadi adalah dia menutup pagar, memasang tembok sehingga tetangga yang ada di belakang itu tidak bisa keluar. Emang harus mabur. Nah, misalnya seperti itu. Itu besok mungkin akan Anda cari kasus-kasus seperti itu. Sehingga tadi saya katakan, untuk tema-tema tertentu saya akan memantik Anda dengan mengingatkan kembali materi. Terus kemudian Anda akan saya minta mencari permasalahan yang aktual. Selanjutnya Anda akan saya minta untuk mendiskusikannya. Itu nanti model kuliahnya seperti itu. Ya, sehingga kita tidak akan banyak mendengarkan saya ngomong seperti ini. Karena nanti kalau saya ngomong terus nanti yang terjadi Anda tidur. Oke ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang kita akan sampai pada strategi perkuliahannya. Tolong dicermati dan nanti silakan ditanyakan untuk hal-hal yang belum jelas. Saya sampaikan sekali lagi ya bahwa untuk kontrak perkuliahannya ini nanti kita akan melakukan kuliahnya ini secara tatap maya dulu ya, karena memang harus untuk sementara kita harus
daring dulu selama 1 semester. Mudah-mudahan sih segera kita bisa tatap muka seperti biasa. Kalau kondisi pandemi sudah reda. Mudah-mudahan bisa, itu harapannya. Kemudian yang kedua, karena tadi saya sampaikan kita akan melakukan perkuliahan secara daring. Selanjutnya perlu saya ulang kembali bahwa perkuliahan ini nantinya akan diselenggarakan selama 14 sampai 16 kali termasuk ujian tengah semester. Kemudian presensinya minimal 75%. Nah, kemudian ini presensinya kan tadi 75%. Nanti akan ada kalanya saya melakukan presensi dengan memanggil Anda. Dan saat presensi ini dilakukan dengan cara kemunculan Anda. Ya, Anda jadi muncul di kameranya di-on-kan, ya, dihidupkan. Kemudian presensi itu juga termasuk dalam kelengkapan presensi, di samping nanti mungkin saya panggil atau tanpa dipanggil, itu aktivitas di media online itu termasuk sebagai presensi. Jadi kalau saya mengadakan diskusi, jika Anda misalnya harusnya kelompok Anda presentasi tapi Anda tidak hadir, maka itu saya anggap Anda tidak hadir. Tidak hadir dan tidak presentasi, dan itu ada konsekuensinya. Ya. Kemudian untuk komponen penilaian nanti akan meliputi nilai ujian, ya, UTS dan UAS, kemudian ada tugas-tugas, kemudian mungkin ada kuis, dan yang terpenting tentunya adalah keaktifan Anda. Ya, jadi perlu saya ingatkan bahwa kelas ini merupakan kelas aktif. Yang aktif terutama adalah mahasiswanya. Ya, yang aktif terutama adalah mahasiswanya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam strategi perkuliahan, ada Izin pertanyaan. bertanya, Bu. Silakan. Berarti nanti di Bismart ada tugas-tugas, Bu. Oh, enggak. Oke. Ya, abaikan tugas di Bismart. Ya, abaikan tugas di Bismart karena besok Sabtu baru kita menyelenggarakan persamaan persepsi tentang Bismart. Tapi kalau materi perkuliahan bisa kita lihat di Bismart. Ya, materi perkuliahannya bisa dilihat di Bismart. Tetapi kalau tugas-tugas yang ada di Bismart nanti bisa diabaikan. Dalam arti saya biasanya akan memberikan tugas sendiri. Karena setiap dosen itu diberi kemerdekaan untuk mengembangkan materinya sesuai dengan karakter prodi yang diampu saat ini. Jadi misalnya Anda tadi D4 elektronika ya? Elektronika, Bu. Elektronika, oke. Nah, kan Anda tidak bisa disamakan dengan manajemen pendidikan misalnya. Anda kan juga tidak bisa saya samakan dengan kelas sosiologi. Ya, nah sehingga semua dosen PKN, semua dosen MKU itu diberi kemerdekaan. Kami independen di sini untuk mengembangkan strategi pembelajaran, mengembangkan kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakternya. Jadi kalau misalnya mungkin bagi Anda, daripada saya berbicara tentang pemilu misalnya, mungkin bagi Anda lebih menarik kalau kita berbicara tentang hak atas kekayaan intelektual, seperti hak paten, hak cipta, karena mungkin itu lebih dekat dengan disiplin ilmu Anda. Nah, misalnya seperti itu. Gitu ya. Meskipun pemilu juga menarik kalau mau kita bahas, ya. Tidak harus yang dari ilmu politik yang tertarik berbicara tentang pemilu. Gitu ya. Jadi memang ada tugas-tugas dari Bismart, tapi kalau saya tidak menginstruksi untuk mengerjakan, abaikan. Baik, Bu. Paham? Paham, terima Paham, kasih. Ya? Paham. Oke. Ada lagi kah? Izin Bu, saya mau bertanya. Ada lagi kah pertanyaan? Saya mau bertanya Bu.
Monggo, siapa? Terkait penilaian tadi loh, Bu. Nah, Gimana? itu kan tadi kalau kita memiliki kasus nanti bisa jadi di bawah B gitu kan nilainya, Bu. Iya, betul. Nah, terus kalau kita tidak paham materi, terus nilai-nilai tugas, kuis, dan sebagainya itu jelek, tapi kita aktif, tidak memiliki kasus, nanti bisa di bawah B nggak ya, Bu? Enggak. Jadi mungkin tidak menguasai materi, sehingga ujian akhir semesternya tidak bagus gitu ya. Dan biasanya ujian akhir semester itu jeblok nilainya itu. Maka biasanya dosen itu akan mempertimbangkan keaktifan di kelas. Karena itulah maka saya berharap Anda aktif di kelas. Karena kalau Anda aktif di kelas, itu yang biasanya kami jadikan pertimbangan. Semua dosen MKU akan mempertimbangkan keaktifan di kelas. Jadi misalnya, mahasiswa aktif banget ya, selalu mengajukan, selalu berkomentar, selalu memberikan tanggapan, aktif bertanya. Tapi kok ujiannya kok nilainya hanya 30 misalnya. Mau ngangkat nilai 30 kan nggak mungkin ya. Tapi kami kan diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan nilai aktivitas. Sepanjang presensinya terpenuhi. Pada saat presentasi dia hadir, hanya mungkin bobot presentasinya tidak baik misalnya ya, karena dia mungkin kurang menguasai materi tersebut. Tapi dia aktif. Nah, wis aktivitas itulah porsi terbesar untuk nilai skor ini. Aktivitas mempunyai nilai sampai 30%. Ujian akhir semester 20%. Nah, tinggi ya, Nuta? Seperti itu, Mas. Makasih, Bu. Sama-sama. Ada lagi kah? Pokoknya usahakan Anda aktif dan usahakan Anda tidak bolos. Nah, gitu aja. Ya, usahakan Anda aktif dan usahakan Anda tidak bolos. Itu insya Allah Anda sudah bisa nyicil ayam dengan nilai B. Mudah-mudahan. Oke, nggih. Nah, baik, sekarang kita akan masuk kepada strategi perkuliahan. Untuk perkuliahan nanti kita seperti rencana dari WR1, untuk sementara kita masih akan menyelenggarakan kuliah secara daring. Ya, kuliah secara daring sampai waktu, ya mudah-mudahan tidak sampai akhir semester ya. Tidak sampai akhir semester, tapi kurang tahu saya. Menunggu kebijaksanaan dari kampus. Berikutnya, nah ini ya, jadi kuliah dilaksanakan secara daring. Nah, berikutnya lagi ada dua macam tugas. Ya, tugas yang nanti akan Anda kerjakan itu ada dua model. Yang satu tugas mandiri dan yang satu lagi tugas kelompok. Ya. Nah, kalau tugas kelompok itu sudah pasti akan dipresentasikan. Tapi kalau tugas mandiri, nanti ada yang bisa dipresentasikan, ada yang tidak. Ya, jadi misalnya, kalau saya memberikan tugas kepada Anda, besok misalnya, coba Anda refleksikan diri Anda. Misalnya, kalau saya berikan tugas seperti itu, refleksikan diri Anda. Apa yang membanggakan pada Anda, misalnya kalau saya berikan tugas seperti itu. Kan semua membuat tugas. Nah, itu nanti kalau untuk presentasinya mungkin tidak bisa semuanya. Nah, kalau tidak bisa semuanya presentasi, saya memberi kesempatan kepada yang tidak presentasi untuk menanggapi. Nah, itu dia sudah dapat nilai. Gitu ya. Kemudian ada tugas kelompok. Untuk tugas kelompok ini, yang dimaksud dengan tugas kelompok itu adalah pembuatan makalah atau pemecahan masalah itu dibuat secara berkelompok. Tetapi penilaiannya secara individual. Ya, penilaian secara individual. Sehingga misalnya kalau saya beri Anda kasus ya, saya beri Anda kasus yang kemudian saya minta Anda untuk memecahkannya, ya, saya memberikan permasalahan yang kemudian Anda
diskusi di dalam kelompok dan kemudian Anda presentasikan, maka presentasinya ini saya nilai sebagai tugas individu. Sehingga Anda tidak bisa misalnya pada waktu mempresentasikan tugas kelompok itu mengatakan, saya Hengki Wildan, wakil dari kelompok 1. Enggak bisa. Anda hanya mengatakan, saya Hengki Wildan dari kelompok 1. Saya Riki Darmawan dari kelompok 1. Saya Rasid Amari dari kelompok 1. Seperti itu. Ya, sehingga yang saya nilai adalah yang berbicara. Anda hadir, tapi hanya berdoa, ya saya nggak bisa dapat nilai dong. Nah, gitu. Jadi memang ada makalah kelompok, tapi nilainya kecil. Karena yang nilainya besar itu adalah yang dipresentasikan. Nah, pertanyaannya pasti kan, mengapa Bu? Nah, kan gitu. Mengapa Bu? Karena saya hafal karakter dari mahasiswa itu. 1, mahasiswa sekarang nggak terlalu suka membaca. 2, mahasiswa sekarang itu serba instan. 3, mahasiswa sekarang itu ada 2 kelompok. Ada kelompok aktif, ada kelompok pendoa. Nah, kelompok pendoa ini kan nggak adil kalau saya perlakukan sama seperti kelompok aktif. Kelompok pendoa itu adalah dia hadir, ya, mungkin hadir secara fisik atau hadir secara daring pada saat pembuatan tugas, tapi dia diem. Nah, kan nggak adil kalau misalnya dia diam, tapi nilainya sama seperti yang aktif, gitu. Ya, sehingga saya memberikan nilainya yang mempresentasikan, yang presentasi. Oke, berikutnya tugas mandiri nanti akan saya tentukan ya. Nah, yang penting nanti setiap kali perkuliahan kita akan berdiskusi. Masalah yang kita diskusikan bisa dari saya, bisa dari Anda. Ya, jadi misalnya pada waktu kita bicara tentang sistem pemerintahan misalnya, ada di antara Anda yang mungkin tertarik dengan lembaga negara kita KPK misalnya. Terus kemudian Anda menanyakan, Ibu, KPK sekarang mengapa tidak lagi menjadi super, menurut penilaian Anda menganggap bahwa KPK itu apa sih? Komisi Pemberantasan Korupsi. Oke, ya saya khawatir Anda hanya ngerti KPK nih, orang ngerti artinya apa, kepanjangan dari apa. Oke, ini kan selama ini KPK itu kan seperti institusi setengah dewa, ya. Tapi sekarang sudah mulai diprotoli itu kewenangannya. Misalnya Anda kemudian mengatakan, Ibu, mengapa sih KPK sekarang menjadi tidak lagi super body, lembaga super body? Mengapa tidak ada lagi supremasi untuk KPK? Misalnya Anda bisa mengatakan begitu. Dan kemudian Anda misalnya menengarai bahwa TWK, tahu TWK? Tes wawasan kebangsaan. Oke, pinter. Tes wawasan kebangsaan itu kan menyebabkan banyak sekali organ-organ KPK yang mental ya. Padahal mereka itu kan solid, mereka pandai, mereka sangat berkompeten, tetapi mental karena tidak lolos di TWK. Nah, Anda misalnya melontarkan pertanyaan seperti itu tidak harus saya yang menjawab. Itu bisa kita jadikan sebagai bahan diskusi. Nah, ini yang saya maksudkan, bahwa di setiap pertemuan selalu ada diskusi. Permasalahan bisa dari saya, permasalahan bisa dari Anda. Gitu ya. Dan itu ada nilainya. Jangan sampai semua nilai yang borong saya, karena saya yang jawab pertanyaan. Rugi kan kalian? Jadi jangan malu untuk bertanya, jangan segan untuk bertanya, karena PKN itu adalah kelas dengan kebebasan mimbar. Kebebasan mimbar di sini yang saya maksudkan adalah Anda bebas berpendapat. Tidak bakal saya salahkan. Ya, tidak. Kalau pendapat kan bebas-bebas aja. Yang penting, nah ini, yang penting dalam berpendapat itu ada pijakannya, ada referensinya. Tidak asal berbicara. Nah, itu yang penting itu. Jadi bebas.
Mau berpendapat monggo-monggo aja. Kita di sini mimbar apa? Kita di sini memiliki kebebasan mimbar. Gitu nggih? Oke. Nah, berikutnya setelah tadi yang saya sampaikan dalam strategi perkuliahan, selanjutnya kita akan masuk pada ujian tengah semester. Nah, ini yang penting untuk Anda ya. Nanti ada ujian tengah semester, ada ujian akhir semester. Kalau ujian akhir semester, saya belum bisa memprediksi nanti modelnya seperti apa. Karena ini menunggu instruksi dari WR1. Kalau tahun lalu, ujian akhir semester itu diselenggarakan sendiri-sendiri. Ya. Tapi biasanya untuk MKU ini, ujian akhir semester diselenggarakan dan dihandle oleh universitas. Sehingga saya belum bisa menjelaskan ya untuk ujian akhir semester. Nah, ini yang ada dua yang perlu saya sampaikan dan ini penting ya. Dan ini nanti akan menunjukkan kualitas Anda. Satu, ujian tengah semester. Ujian tengah semester ini saya buat spesial ya. Mengapa spesial? Karena di dalam ujian tengah semester ini saya minta Anda itu membuat artikel. Bukan makalah biasa, tetapi artikel. Kemudian artikel Rasid makan Rasid. Minta sih. Iya, Rasid mana Bu Dede? Rasid Bu, Rasid makan Bu. Bu dosen mana? Mental. Entah HP-nya paling. Tapi udah masuk lagi ya saya ya? Ya Bu, itu Rasid makan Bu. Tadi sempat mental manggil anak saya. Ya. Bocah lunga ning ndi? Ya. Ya. Oke. Oke ya, lanjut ya. Nah, tadi ya untuk ujian tengah semesternya tadi. Halo, saya masih bisa didengar? Masih Bu. Bisa. Oke. Masih Bu. Masih Nah, Bu. nanti kalau saya, nggih. Ya, jadi untuk ujian tengah semester ini, tadi yang saya sampaikan ini artikel, ya. Nah, untuk artikel ini, Anda ini diawali dari Anda menyusun permasalahan. Ya, untuk artikel ini harus melalui proses, tidak melalui proses penelitian atau wawancara dan sebagainya. Ini cukup ide-ide Anda sendiri, ya. Ini cukup ide-ide Anda sendiri, dan kemudian itu Anda susun dalam bentuk artikel yang sistematikanya itu disesuaikan dengan gaya selingkung, bukan selingkuh ya, gaya selingkung dari media yang akan Anda kirimi. Nah, media online-nya ini bukan Instagram, bukan FB, bukan blog ya, tetapi medianya itu harus merupakan media massa yang sifatnya online. Jadi misalnya bisa Tribun, bisa Detik, bisa Student, macam-macam lah. Gitu, ya. Nah, usahakan artikel ini bisa diunggah oleh mereka. Usahakan artikel ini bisa diunggah ya oleh mereka. Yang ini karena ini ujian tengah semester, maka Anda harus melaporkannya kepada saya pada tatap muka yang ke 9, 8 atau 9. Gitu. Nanti kita bikin kesepakatan. 9 ya, tatap muka yang ke 9. Apa saja boleh Anda
permasalahkan di sini. Ya, Anda bebas mempermasalahkan apa saja. Yang penting Anda mengkajinya dari sudut pandang pendidikan kewarganegaraan. Jadi misalnya mungkin Anda mempermasalahkan tentang klitih misalnya. Klitih tahu? Tahu. Halo, klitih. Ya tahu, Bu. Ya, pada tidur. Tahu, Bu. Halo. Halo. Ya, halo. Iya tahu. Nah, yuk ditanggapi toh. Kan kalau saya bertanya harus Apa, Bu? menanggapi. Dari tadi menanggapinya. Sudah, Pak. Klitih itu apa, Bu? Saya nggak tahu klitih, Bu. Nah, untuk yang tidak tahu klitih nanti tanya ke yang tahu klitih. Nah, misalnya kalau Anda klitih itu kan sebetulnya kekerasan yang bersifat kriminal ya, yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur, misalnya. Gitu, untuk yang tidak tahu tadi. Nah, misalnya Anda tertarik dengan masalah klitih. Tapi Anda tertarik dengan masalah klitih itu karena penyelesaiannya yang tidak pernah tuntas, misalnya seperti itu. Klitih itu melimpah ke pengadilan, kayaknya. Nah, Anda mempermasalahkan mengapa klitih yang sudah, kalau dapat klitih sudah dipublikasikan di media, tapi tidak ada endingnya nggak jelas gitu. Belum pernah ada pengadilan yang menangani aksi klitih ini. Artinya hanya lapor ke polisi terus kemudian tidak pernah dilimpahkan ke pengadilan. Ini kan masalah menurutmu. Nah, itu boleh Anda bahas ya, boleh Anda bahas sebagai satu opini yang kemudian itu Anda kirimkan sebagai satu bentuk artikel di media online. Manapun itu monggo ya. Boleh di Jogja, boleh di luar Jogja, monggo saja. Yang penting harapannya artikel itu dimuat. Nah, nanti pada tatap muka ke-8 atau ke-9 itu saya minta menyerahkan artikel tersebut kepada saya lengkap dengan bukti bahwa sudah diunggah. Gitu nggih? Nggih, enggak dijawab ya tak jawab dhewe. Baik, nah terakhir di sini adalah ini dosennya mutungan nih. Sinyalnya, ayo. Berikutnya adalah Citizen Project. Citizen Project ini adalah satu ciri khas dari PKN Ampuan saya. Ya. Nah, di sini untuk Citizen Project ini Anda mengangkat permasalahan semua. Jadi kalau Anda simak dari tadi Bu Ati itu selalu mengatakan cari masalah, mencari permasalahan, mengangkat permasalahan, gitu. Karena memang saya berharap Anda kritis, Anda peka, tidak asal semua baik-baik aja, nggak asal seperti itu. Dengan pengetahuan Anda yang sudah tercakup di dalam pendidikan kewarganegaraan, saya harapkan Anda sensitif melihat permasalahan-permasalahan di sekitar kita. Nah, permasalahan inilah yang kemudian akan kita diskusikan. Kalau untuk Citizen Project, permasalahan ini Anda pilih, terus kemudian Anda cari solusinya, kan wawancara. Jadi khusus Citizen Project ini nanti Anda akan melakukan wawancara. Siapa Bu yang diwawancara? Yang diwawancara tentunya adalah orang yang tahu persis peristiwa atau permasalahan itu. Mungkin pelakunya, mungkin korban. Mas Indra, Bu. Hah? Mas Indra pelakunya. Saya orang Temanggung loh, Bu. Biasanya itu kan yang biasanya maling. Oh iya, tapi di
sini nggak ada, maling tuh nggak ada. Oke, nah sekarang kita nggak kelitih, tapi kita misalnya permasalahan yang bisa diangkat untuk Citizen Project itu misalnya kan sesuai dengan temanya ya, karena permasalahan yang diangkat untuk Citizen Project ini tentu harus dalam frame, dalam koridor pendidikan kewarganegaraan. Jadi misalnya Anda tertarik mengangkat temanya hak dan kesadaran warga negara. Kan kita tahu bahwa semua warga negara itu equal, setara. Tidak boleh diskriminatif sebetulnya. Ya, sebetulnya tidak boleh ada diskriminatif. Nah, tapi Anda melihat misalnya waria, wanita pria itu. Mereka itu punya hak, punya kewajiban karena mereka warga negara. Tapi apakah hak dan kewajibannya ditunaikan? Nah, kan salah satu hak dari warga negara kan mempunyai identitas, ya. Tapi waria itu identitasnya kalau mereka misalnya ngisi KTP, identitasnya apa itu? Sehingga, nah ini permasalahan yang dihadapi oleh waria adalah mereka tidak memiliki identitas publik. Mereka kebanyakan tidak punya KTP. Kartu tanda penduduk itu mereka nggak punya. Kebanyakan loh ya. Sehingga waria itu kadang-kadang seperti penduduk liar. Padahal itu bukan maunya. Itu bukan maunya. Tapi karena mereka itu sulit untuk bisa mendapatkan identitas. Loh kok bisa? Ayo, karena kan dasar untuk penulisan identitas tadi kan misalnya setelah nama, tanggal lahir, agama, berikutnya adalah jenis kelamin. Nah, susah bagi mereka untuk menentukan laki-laki atau perempuan. Karena mungkin mereka lahir sebagai laki-laki, tetapi karena ada gangguan genetik atau gangguan kromosom, saya kurang tahu itu, mengakibatkan mereka lebih muncul sifat kewanitaannya. Nah, mereka mau mengisi wanita nggak tepat, karena apa? Karena pergantian identitas yang di akte kelahiran tertulis laki-laki, terus kemudian di dalam KTP tertulis perempuan itu nggak mudah. Itu memerlukan penetapan pengadilan. Akibat dari tidak dipunyainya KTP, itu maka para waria itu akses mereka cenderung berada di dalam posisi ekonomi lemah. Akses untuk mendapatkan pekerjaan kecil sekali. Akses untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik misalnya kecil sekali, nyaris nggak ada. Mau pemilu, nyoblos apa, mereka nggak punya hak pilih. Kok bisa nggak punya hak pilih? Karena nggak punya KTP. Kebanyakan waria kalau kita melihat dari sisi ekonomi, mereka itu akhirnya menjadi orang-orang jalanan. Ya, karena semua akses pekerjaan itu nyaris tertutup untuk mereka. Apalagi pekerjaan-pekerjaan formal, tertutup untuk mereka. Belum pernah ada ceritanya waria kok menjadi PNS, nggak pernah itu. Ajaib, mujizat itu kalau misalnya ada. Nah, biasanya paling top ya, mereka itu bekerja di salon. Tapi selain itu maka mereka itu akan menjadi orang jalanan tadi. Mata pencariannya sebagai pelacur, sebagai pengamen. Nah, orang-orang yang termarginalkan. Ini masalah ya. Ini masalah. Dan kita akan mengkajinya dari sudut pandang hak dan kewajiban warga negara. Nah, kalau Anda sudah menganggap ini masalah, maka Anda akan mewawancarai dari mulut mereka sendiri. Siapa yang diwawancarai? Warianya, misalnya. Kemudian institusi yang mempunyai kewajiban untuk menangani KTP. Jadi Anda mewawancarai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Misalnya seperti itu. Ya. Nah, nanti dari hasil wawancara ini Anda akan mengemas apa sih permasalahan sesungguhnya. Kemudian apa yang sudah dilakukan oleh institusi yang terkait, yang berkompeten untuk menyelesaikan masalah itu.
Nah, itu Anda susun dalam bentuk PowerPoint, dilengkapi dengan transkrip wawancara, dilengkapi dengan bukti-bukti foto wawancara, ya. Dan terakhir Anda memberikan solusi. Itu untuk citizen project. Citizen project ini dilakukan secara berkelompok ya. Dilakukan secara berkelompok. Jumlah kalian satu kelas berapa? 34, Bu. Oh, 34. Sidik ya. Oke. Kalau begitu Anda bikin menjadi, kalau satu kelompoknya 3 orang, kesidian orang? Atau kesedikitan ya, kesidian. Kalau gitu kita bikin menjadi satu kelompok 4 orang ya. Kalau satu kelompok 4 orang ada terkumpul berapa itu? 8. 16. Bukan 16 gitu. Satu kelompok 4 orang. Jumlah kalian kan 34. Betul tak? Sekitar 8 kelompok. 8 kelompok, Bu. Cuma kurang 2 kan. Ya, nah, nanti sisanya nanti digabungkan ke kelompok yang lain. Oh iya. Oke, terkait dengan citizen project, terkait dengan yang saya sampaikan tadi, penulisan artikel di media massa dan citizen project, adakah pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Silahkan. Monggo. Monggo. Ya, saya dulu ya. Izin bertanya, Bu. Ini yang terkait dengan citizen itu kan kayak misalkan tadi kan mewawancarai misalkan waria gitu, kan harus difoto gitu tak, Bu? Iya. Nah, itu berarti yang mewawancarainya satu orang aja perwakilan kelompok apa semuanya juga ikut dipoto masing-masing gitu, Bu? Oh, ya monggo aja kalau itu kan masalah teknis ya. Oh, ya. Jadi kan kalau bisa usahakan semuanya terlibat dalam wawancara. Nah, karena kondisinya masih pandemi seperti ini, besar kemungkinan kan Anda masih wawancaranya itu dilakukan secara daring toh. Nah, kalau secara daring kan bisa semuanya ikut. Iya. Tapi kalau misalnya mau semuanya nggak apa-apa juga. Jadi mungkin datang ke lokasi bareng-bareng bisa atau perwakilan monggo. Tapi yang pasti adalah semuanya bekerja. Ya, semuanya bekerja. Kemudian nanti semuanya harus terlibat di dalam penyusunan. Jadi terlibat dalam pengambilan data, terlibat di dalam penyusunan, dan terlibat dalam presentasi. Begitu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yuk, Izin siapa bertanya, lagi? Bu. Ya, Saya monggo. Naufal Indra, Bu. Ya, Bu. Ya. Kalau untuk yang penulisan berita di media massa itu berarti itu karangan ya, Bu? Atau Iya, jadi Anda bisa membuat opini, ya. Anda bisa bisa membuat opini, bisa Anda juga opini, Deng, ya. Ya, opini. Anda membuat opini. baik, Bu, terima kasih. Oke. Nah, begini ya. Jadi filosofinya mengapa saya minta Anda membuat artikel tadi, opini tadi, itu kan sebetulnya tujuannya adalah untuk mengembangkan budaya membaca. Alhamdulillah, sudah nyala. Mengembangkan budaya membaca. Karena ada fenomena ya,
ada fenomena mahasiswa sekarang itu cenderung serba instan, nggak pernah suka membaca, lebih suka dengan copy paste. Nah itu. Nah kalau untuk nulis di artikel, saya agak-agak yakin bahwa Anda tentu tidak akan berani untuk untuk hanya sekedar ambil tempel. Karena apa? Sehingga saya berharap Anda akan menulis, akan mengeksplorasi pikiran Anda, menuangkannya dalam bentuk tulisan, ya. Dan jika Anda misalnya menggunakan referensi, menggunakan pendapat-pendapat orang lain, saya berharap Anda akan menyebutkan sumbernya. Gitu. Betul ya? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, karena ini waktunya sudah mepet ya, saya mau ngabsen Anda ya. Sambil dihidupkan ya kameranya. Febriani hadir? 3 kali saya panggil ya. Benar ini kelasmu? Oh iya betul. Febriani Nur Azizah, hadirkah?